Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Nuri Firdariskiani dengan NIM 424220077. Lah, pada video kali ini kita akan belajar tentang instrumen tes, analisis butir soal, dan penilaian hasil belajar. Jadi kita tonton sama-sama yuk. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, instrumen tes. Tes merupakan sekumpulan pertanyaan yang digunakan sebagai kegiatan evaluasi yang di dalamnya berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban tersebut akan menghasilkan nilai. Dalam instrumen tes, terdapat langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Yang kedua, analisis kurikulum. Yang ketiga, analisis buku pelajaran dan sumber materi belajar lainnya. Yang keempat, membuat kisi-kisi. Yang kelima, penulisan tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang keenam, penulisan soal. Ketujuh, telaah soal, fase validitas. Yang kedelapan, reproduksi tes terbatas. 9. Uji coba tes. 10. Analisis hasil uji coba. 11. Revisi soal. Yang ke-12, merakit soal menjadi tes. Oke, sekarang kita akan masuk kepada contoh instrumen tes. Di dalam instrumen tes terdapat kisi-kisi soal. Dari kisi-kisi soal itu terdapat isi, muatan, lingkup materi, tujuan pembelajaran, indikator soal, nomor soal, bentuk soal, pilihan ganda, isai, dan uraian, ada soal, dan kunci jawaban. Dan di sebelahnya lagi itu ada contoh soal yang sudah jadi, sudah melalui tahapan langkah-langkah dalam penyusunan instrumen tes tersebut. Lah, yang selanjutnya ini adalah analisis butir soal. Dalam analisis butir soal terdapat dua perhitungan. Yang pertama, tingkat kesukaran yang biasa disebut dengan TK, dan yang kedua, daya pembeda yang biasa disebut dengan DP. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Dalam tingkat kesukaran terdapat indeks kesukaran. Ada 3. Yang pertama, indeks kesukaran sulit dengan angka 0,00 sampai 0,30. Yang kedua, indeks kesukaran sedang dengan angka 0,30 sampai 0,70. Yang ketiga, indeks kesukaran mudah dengan angka 0,70 sampai 1,00. Pada tingkat kesukaran terdapat dua rumus. Yang pertama, rumus pilihan ganda. Rumus pilihan ganda ada P, indeks kesulitan, sama dengan B, banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar dibagi JS. JS adalah jumlah seluruh siswa peserta didik. Dan rumus yang kedua adalah rumus uraian. Dengan rumus TK, tingkat kesukaran soal uraian, sama dengan mean rata-rata skor siswa dibagi skor maksimum. Skor maksimum yang ada pada pedoman perskoran. Penilaian yang kedua ada daya pembeda. Daya pembeda butir soal yakni kemampuan sebuah butir soal dalam membedakan kelompok pada aspek yang terstruktur sesuai dengan perbedaan yang terdapat dalam kelompok tersebut. Dalam indeks daya pembeda terdapat 4. Yang pertama, 0,40 sampai 1,00 termasuk soal diterima atau baik. Yang kedua, 0,30 sampai 0,39 soal diterima tapi perlu diperbaiki. Yang ketiga, 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki. Yang keempat, 0,19 sampai 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Pada daya pembeda terdapat dua rumus juga. Yang pertama, rumus pilihan ganda. Rumus pilihan ganda ada DP, daya pembeda sama dengan 2 buka kurung BA
jumlah jawaban benar pada kelas atas dikurangi BB jumlah jawaban benar pada kelas bawah dibagi N jumlah siswa. Yang rumus kedua ada rumus uraian. Rumus uraian ada DP daya pembeda sama dengan mean A rata-rata skor siswa pada kelompok atas dikurangi mean B rata-rata skor siswa pada kelompok bawah dibagi skor maksimum yang ada pada pedoman pengskoran. Oke, sekarang kita masuk pada contoh analisis butir soal. Pada contoh tersebut terdapat soal dengan 25 soal dengan bobot yang berbeda-beda. Ada dengan bobot 1, ada dengan bobot 2 pada soal uraian, ada bobot 4 pada soal isai. Di situ ada yang mendapatkan nilai 1, ada yang mendapatkan nilai 0. Itu tergantung dengan jawabannya murid benar atau salahnya. Dari bobot-bobot tersebut bisa dihitung menggunakan rumus daya pembeda dan tingkat kesukaran. Untuk mengetahui indeks daya pembeda dan indeks tingkat kesukarannya, soal itu bisa diterima dengan baik atau tidak. Soal itu sulit atau tidak untuk murid-murid, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuki pembahasan penilaian hasil belajar. Di sini saya sudah memiliki contoh nilai mata pelajaran PPKN dan ada nilai PH1, PH2, PTS, dan PAS. Kita akan menghitung jumlah nilai tinggi, nilai rendah, rata-rata, dan keterangan. Jumlah nilai kita bisa menggunakan rumus sum. Rumus sum bisa diperoleh dari kita masuk ke home dulu. Lalu di sini ada auto sum. Kita tombol yang sum, akan otomatis keluar rumus sum. Karena kita akan menghitung jumlah nilai, berarti nilai semuanya dari PH1 sampai PAS. Bisa kita enter, keluar nilai jumlah nilai. Nilai tertinggi di sini bisa menggunakan rumus max. Max, kita plot lagi yang ini. Maaf. Kita enter, akan keluar nilai tinggi. Kalau nilai terendah bisa menggunakan rumus min. Kita plot lagi. Sudah, kita enter, akan keluar. Untuk menghitung rata-rata, selanjutnya menghitung rata-rata bisa menggunakan rumus average. Rata-rata dari nilai PH1, PH2, PTS, dan PAS. Kita enter 89. Seandainya nilai rata-rata ini tidak bulat seperti ini, kalian bisa menombol di sini. Di sini ada yang sebelah sini, ini untuk mengurangi 0 pada belakang angka. 10 dari belakang angka. Kalau ini menambah 0. Karena ini sudah saya bulatkan, jadi nilainya langsung bulat seperti ini. Untuk keterangan bisa menggunakan rumus if di dalam if seperti ini. Pertama-tama kita harus membuat apa yang akan kita kategorikan baik, cukup, dan kurang. Seperti pada nilai 100 sampai 80 itu akan dikategorikan nilai baik. 79 sampai 60 akan dikategorikan cukup. 59 ke bawah itu akan diberi keterangan kurang.
bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan IF buka kurung itu kenapa K13? Karena rata-rata ini nilai rata-rata. Saya contohkan sebentar ya. Sama dengan IF nilai rata-rata terus lebih dari sama dengan 80 karena nilai yang baik 80. Petik baik. Petik juga lagi. Lalu kita membuat lagi IF di dalam IF bisa di sini. Lalu kita ulangi lagi seperti itu tadi. Petik 60 dan 60 petik cukup. Petik IF sama dengan 59 karena nilai yang paling bawah itu 59. Bisa dituliskan 59 ini kurang. Seperti ini. Bisa dilihat baik-baik, lalu kita enter saja. Akan keluar keterangan baik. Jika sudah seperti ini, nanti bisa langsung ditarik ke bawah agar tidak lama ya. Langsung kita tarik ini, kita tarik ke bawah. Nah, semua nilai dengan keterangan baik. Semuanya juga bisa seperti itu. Kita bisa hanya menilai di atasnya saja, lalu bisa ditarik ke bawah untuk langsung menjumlah nilai semuanya dari murid-murid, dari siswa. Akan keluar langsung seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya. Semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.